Halo Sobat Trader Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Al-Ahda Sulaiman di acara Daily Materi. Nah, Daily Materi ini cukuplah berbeda daripada Daily Materi sebelumnya. Nah, kali ini saya akan membahas atau mengkumpas tuntas tentang basic dasar fundamental dalam trading forex. Seperti apa kelanjutannya? Jangan bertele-tele, langsung aja kita cek. Cekidot. Oke, seperti judul dan tema di Daily Materi kali ini, yaitu basic dasar fundamental dalam trading forex. Nah, basic dasarnya itu apa sih? Nah, basic dasarnya ini kita harus mengetahui keadaan global, keadaan negara-negara yang berpengaruh terhadap market yang kita transaksikan. Misalkan kita transaksi di XAU USD, itu seperti saya. Itu misalkan melihat dari keadaan ekonomi di Amerika sedang seperti apa, terus politiknya sedang seperti apa, keamanannya sedang seperti apa. Nah, itu. Jadi kita basicnya itu harus mengetahui eh, sedang terjadi apa di global ini atau di dunia ini. Nah, itu juga bisa menjadi basic dasar dalam fundamental trading forex. Oke, next. Nah, ada juga pengertian dari fundamental. Nah, fundamental adalah analisa yang didasarkan pada situasi dan kondisi ekonomi, politik, dan keamanan secara global atau secara dunia yang mempengaruhi terhadap market atau harga. Oke, analisa ini dilakukan dengan melihat faktor ekonomi makro yang mempertimbangkan skala ekonomi secara global dan lebih luas, serta dengan melihat faktor ekonomi mikro yang lebih mengkerucut. Nah, jadi intinya dalam menganalisa fundamental ini, kita harus melihat dulu keadaan atau situasi dari ekonomi atau politik atau keamanan dari dunia ini. Misalkan kita bermain di pair XAU USD. Nah, itu seperti saya bermain di pair XAU USD. Nah, saya itu biasanya melihat dari perkembangan ekonomi dan politik dan keamanan dari negara Amerika misalkan gitu. Nah, jadi saya melihat tuh berita-berita yang akan terjadi di Amerika seperti apa, yang sedang terjadi seperti apa. Nah, itu juga bisa menjadi analisa suatu fundamental. Dan ini juga tergantung dari pair yang akan dimainkan, yang akan ditransaksikan pada trading forex ini. Kan kalau misalkan AL kan di XAUUSD. Nah, itu misalkan di Amerika sedang seperti apa. Nah, gitu. Jadi negara-negara yang berhubungan dengan USD atau emas ini. Itu. Nah, seperti misalkan kita di Euro USD misalkan. Nah, itu sedang terjadi apa nih di negara yang berhubungan dengan Euro USD ini. Nah, itu juga berhubungan pasti dengan atau berpengaruh dengan terhadap market atau harga. Oke, next. Oke, apakah trader pemula harus menggunakan analisa fundamental dalam trading forex? Nah, jawabannya ini tidak, karena trader pemula tidak dianjurkan untuk menggunakan analisa fundamental dalam trading forex, tapi lebih baik mempelajari basic trading dan belajar analisa arah pergerakan market, karena fundamental lebih pendukung teknik dan mempercepat tren pasar. Nah, jadi sebenarnya ini tergantung balik lagi ke trading plan atau teknik yang dipakai dari sobat trader yang dipakai oleh sobat trader ini. Misalkan kalau misalkan suka trading dalam keadaan ada news gitu, misalkan ada news shock gitu, boleh-boleh aja, tapi kita juga bisa mengcombine atau mempersatukan antara teknikal dan juga fundamental ya. Nah, teknikalnya seperti apa, fundamental seperti apa. Misalkan teknikalnya sudah menentukan support dan resistennya, dan ternyata dari hasil news ini misalkan good for currency atau bagus untuk dolar misalkan, ternyata emas ini malah mengalami
penurunan sampai terjun. Kita sudah menentukan area supportnya. Sampai support ini saja. Nah, jadi kita ternyata kalau misalkan kita melihat pergerakan emas, melihat pergerakan emas di saat news, ya udah kita mengcombine saja dari teknikalnya, dari suatu teknikalnya sedang sedang menentukan support dan resistannya di mana. Nah, baru disitulah kita bisa mengcombine suatu teknikal dan juga fundamental. Misalkan fundamentalnya turun, nah supportnya sudah ditentukan misalkan di 18 22, ya udah mungkin sampai situ aja 18 22. Kalau misalkan break dia bisa turun lagi, nah gitu-gitu aja. Jadi itu mengcombine suatu teknikal dan juga fundamental. Kalau misalkan dalam trader pemula ya dianjurkan itu menggunakan teknikal saja atau support dan resistance saja. Itu sudah bisa trading atau sudah dalam basic trading. Dalam basic trading itu sudah dikatakan bisa trading, menentukan support dan resistance saja ya. Next. Nah, ada 3 faktor yang dilihat dalam analisa fundamental. Oke, untuk melakukan analisa fundamental ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Berikut adalah 4 faktor yang bisa dilihat saat melakukan analisa fundamental. Nah, yang pertama itu ada analisa ekonomi global. Dan yang kedua ada analisa ekonomi makro. Dan yang ketiga ada analisa dari industri. Oke, next. Nah, yang pertama tadi itu ada analisa ekonomi global. Nah, analisa fundamental tidak hanya dilakukan untuk melihat perekonomian satu perusahaan tertentu, tetapi juga dengan melihat kondisi ekonomi pada skala yang lebih luas, yaitu ekonomi global. Pasalnya, ekonomi global sangat mempengaruhi kondisi ekonomi dan sebuah negara. Ini bisa dilakukan analisa terhadap kondisi ekonomi global dengan cara melihat nilai suku bunga dari bank-bank sentral di negara maju. Selain itu, Anda juga bisa melihat harga komoditas di dunia dan bagaimana perkembangan ekonomi yang terjadi di sana. Nah, jadi intinya dalam melakukan analisa fundamental ini, kita harus melihat ekonomi di suatu negara yang seperti saya bilang, melihat ekonomi di suatu negara atau di dunia. Nah, contoh misalkan di Amerika, terus di mana lagi di negara-negara maju lah, terus gitu, terus tentang kenaikan misalkan suku bunga. Oke, kita contoh di kenaikan suku bunga di Amerika berhubungan dengan XAU USD dengan emas. Ketika suku bunga ini mengalami kenaikan, otomatis dolar akan menguat dan akhirnya mengalami pelemahan untuk emas. Nah, seperti itu. Jadi kita harus melihat kalau misalkan ada kenaikan-kenaikan suku bunga seperti itu, ya kemungkinan ekonomi di suatu negara itu entah itu sedang tidak stabil, makanya dia menaikkan suku bunga untuk memperkuat dolar, untuk memperkuat mata uangnya agar menjadi sarana agar tetap menjadi sarana untuk safe havennya mereka gitu, tidak kembali ke emas ya. Next. Nah, analisa ekonomi makro. Selanjutnya, analisa ekonomi makro adalah proses analisa yang dilakukan dengan skala lebih kecil jika dibandingkan dengan poin sebelumnya. Pada analisa kali ini, Anda hanya akan melihat kondisi ekonomi di sebuah negara. Misalnya, Anda melihat bagaimana inflasi yang terjadi di Indonesia selama 1 tahun terakhir. Selain itu, Anda juga bisa melihat suku bunga, nilai tukar, dan sebagainya yang menggambarkan proses pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Nah, jadi seperti yang saya bilang, ini inflasi yang terjadi di Indonesia. Nah, kalau misalkan kita lihat dari inflasi yang terjadi di Amerika, misalkan. Misalkan di Amerika sedang terjadinya inflasi. Nah, otomatis ketika inflasi untuk memperkuat suatu mata uang atau dolar di Amerika, yaitu dengan menaikkan
suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga berarti ketika kenaikan suku bunga ini tinggi, berarti otomatis untuk menahan suatu harga dolar atau mata uang. Makanya yang berhubungan dengan mata uang USD atau pair yang berhubungan dengan USD, ketika kenaikan suku bunga itu akan mengalami penurunan. Tetapi catat, ketika ada kenaikan suku bunga, tetapi kenaikan suku bunga ini misalkan sudah ditetapkan sebesar 75 BPS, tetapi dia hanya menaikkan sebesar 25 BPS. Nah, disitulah terjadi pelemahan kenaikan suku bunga. Nah, makanya emas bisa mengalami kenaikan. Nah, gitu. Jadi jangan terkecoh dengan kenaikan suku bunga. Oke. Next. Yang ketiga itu analisa industri. Nah, analisa berikutnya mempunyai skala yang lebih kecil lagi, yaitu di lingkup industri. Pada analisa ini, Anda harus melihat pertumbuhan ekonomi dalam 9 kategori industri yang tercatat di Bursa Efek. Dan 9 kategori industri tersebut adalah sektor pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, barang konsumsi, sektor properti, real estate dan konstruksi bangunan, utilitas, infrastruktur, dan transportasi keuangan, serta sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Nah, kita melihat dari sektor pertanian, seperti news dari non-farm payrolls. Nah, itu artinya pembayaran gaji di luar sektor pertanian. Nah, itu juga berpengaruh sekali terhadap market. Seperti kemarin, NFP, itu non-farm payrolls, hasilnya good for currency atau bagus untuk dolar. Makanya dolar ini mengalami penurunan sampai hampir 50 poinan. Nah, makanya itu sangat berpengaruh sekali terhadap market yang berhubungan dengan USD. Makanya ketika dolar ini menguat, yang berhubungan dengan USD ini akan mengalami pelemahan. Nah, seperti sektor pertanian ini, ketika news NFP ini rilis, nah itu maka akan mengalami berpengaruh terhadap market yang berhubungan dengan USD, ya. Terus pertambangan, industri dasar kimia, barang konsumsi, sektor properti. Nah, properti juga ada di news apa gitu ya, waktu aku lupa waktu itu. Pokoknya di sektor properti itu berpengaruh terhadap market yang berhubungan dengan USD juga. Terus sektor keuangan itu juga berpengaruh karena seperti tadi kenaikan suku bunga itu juga termasuk juga. Terus serta sektor perdagangan masuk juga. Nah, jadi news-news dari atau berita-berita dari 9 kategori ini tuh berpengaruh sekali terhadap market atau harga pasar. Ya, next, mengenal news dan sifat-sifatnya dalam trading forex. Nah, yang pertama itu ada low impact. Yang kedua ada medium impact, dan yang ketiga high impact. Oke, next. Nah, di sini pengertiannya. Low impact itu apa sih? Nah, low impact itu adalah berita atau news yang tidak terlalu berpengaruh terhadap pergerakan harga pasar atau market, ditandai dengan berwarna amplop kuning. Nah, contohnya seperti ini. Yang sudah tanda panah di sini. Nah, itu adalah news yang low impact atau tidak terlalu berpengaruh terhadap pergerakan harga pasar. Nah, jadi ketika ada news ini, sobat trader jangan terlalu panik banget karena ada news USD, misalkan ada news USD itu berwarna amplop kuning ini atau low impact ini. Itu jangan jangan apa jangan terlalu panik karena ini tidak terlalu berpengaruh terhadap pergerakan harga pasar, ya. Jadi misalkan good for currency atau good for dollar itu kemungkinan teknikal lah yang berbicara. Jadi 70 teknikal yang berkuasa di saat low impact ini, 70 teknikal yang berkuasa, 30 news yang akan berkuasa di low impact ini. Oke, next.
Itu ada medium impact. Nah, medium impact adalah berita atau news yang cukup berpengaruh terhadap pergerakan harga pasar atau market, ditandai dengan beramplop berwarna orange. Nah, di sini seperti misalkan kita lihat itu ada amplop berwarna orange. Nah, itu bersifat medium impact. Nah, ini cukup berpengaruh terhadap market, apalagi misalkan ini USD, apalagi berhubungan dengan USD itu cukup berpengaruh terhadap market. Misalkan actualnya itu good for currency, itu cukup berpengaruh terhadap pergerakan harga market, walaupun tidak terlalu berpengaruh atau tidak berpengaruh banget terhadap pergerakan harga pasar. Tapi ini cukup berpengaruh. Jadi kalau misalkan sobat trader ada news dari USD misalkan itu medium impact, ya berhati-hati juga gitu karena lumayan juga berpengaruh terhadap pergerakan harga pasar. Oke, next itu ada high impact. Nah, high impact adalah berita atau news yang tidak terlalu berpengaruh terhadap pergerakan harga pasar atau market, ditandai dengan amplop berwarna merah. Nah, contohnya seperti ini. CPI, kode CPI, itu banyak sekali news-news yang high impact yang ditandai dengan amplop berwarna merah. Misalkan CPI, terus NFP, FOMC, terus apa lagi PMI, terus apa lagi ISM, manufacturing misalkan. Itu banyak sekali news yang ditandai dengan high impact ini. Nah, saya cocokkan dengan CPI ini. CPI ini sangatlah berpengaruh terhadap pergerakan harga atau pergerakan harga pasar atau market. Jadi kalau misalkan ada news ini, sobat trader harap berhati-hati kalau misalkan ada news yang berwarna merah ini, karena ini bersifatnya high impact dan berpengaruh sekali terhadap market yang berhubungan dengan news yang akan terjadi. Misalkan kita di XAU USD lagi, contohnya USD, good for currency, emas bisa mengalami penurunan misalkan gitu. Terus bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya mendingan kita jangan dulu apa namanya trading di saat news. Mendingan kita melihat news terlebih dahulu, trennya mau kemana, baru kita action. Nah gitu. Kita melihat newsnya seperti apa, baru kita melihat pergerakannya kemana, baru kita action. Nah itulah yang bagus trading di saat news. Oke, next. Nah, media mencari informasi fundamental. Oke, nah di sini juga, ini juga saya cuman eh, apa dua media aja, nggak banyak-banyak. Di sini saya cuma menggunakan yaitu pertama forexfactory.com. Nah, ini itu untuk melihat suatu untuk melihat actual atau preview atau perkiraan yang akan terjadi pada news yang akan terjadi nanti misalkan malam atau nanti malam gitu. Kalau misalkan nanti malam ada news, nah saya melihat untuk menganalisa saya melihat dari Forex Factory ini. Misalkan saya membandingkan dari previous-nya berapa, yang akan terjadinya berapa, prediksi yang terjadi berapa, dan baru actualnya saya membandingkan dari forecast-nya ini atau yang prediksi yang akan terjadinya. Nah, jadi kalau misalkan dari Forex Factory ini saya informasi untuk melihat dari data-data yang akan terjadi pada news yang akan terjadi nanti gitu ya. Next itu ada dari investing.com. Nah, investing.com ini saya melihat berita-berita yang terjadi pada dunia. Saya biasanya melihat untuk USD saja melihat karena melihat pergerakan emas ya. Nah, pergerakan emas ini misalkan di investing ini cukup banyak news-news untuk mata uang, terus komoditi. Nah, saya melihat misalkan dari news emas saja. Itu
di saat saya melihat news emas, ternyata banyak sekali berita-berita yang bersangkut paut dengan pergerakan harga pasar emas atau pasar XAUUSD. Nah, jadi di investing.com ini saya untuk melihat suatu berita-berita yang terjadi pada dunia, seperti di Amerika, terus di Eropa, terus di apa lagi? Pokoknya banyak banyak yang saya lihat dari investing.com ini untuk melihat suatu berita-berita yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan yang sudah terjadi di dunia ini di investing.com ini. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari materi kali ini, pembahasan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat bagi sobat trader Indonesia dimanapun Anda berada, dan Bapak dan Ibu yang sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Alada Sulaiman, mohon pamit undur diri. Salam profit.